Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadul Hidayatullah dan rekan saya yang bernama Muhammad Nizar Setiawan. Di sini kami akan menyampaikan materi berita yang bertemakan tentang Undang-Undang ITE. UU ITE menjadi trending dan ramai diperbincangkan menyusul kasus viral mencuri coklat di Alfamart yang malah mengancam pegawai minimarket tersebut. Dengan UU ITE, kasus ini terjadi di Alfamart Sampurna, Cisauk, Tangerang pada 13 Agustus 2022. Lantas, sebenarnya apa itu UU ITE dan apa saja yang diatur dalamnya? Ada kasus pegawai Alfamart yang memergoki pencuri coklat, dia malah diancam dengan UU ITE. Dipaksa untuk membuat video permintaan maafan. Ancaman UU ITE tersebut dibenarkan oleh manajemen Alfamart. Kasus viral ini bahkan sampai melibatkan pengacara Kodang Hotmart Paris yang bersedia membela pihak Alfamart. Apa itu UU ITE? Sebelum membahas lebih mendalam mengenai perdebatan penggunaan UU ITE, mari mengenal pengertian dari produk hukum satu ini. Sederhananya, UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenal informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2008. Sebelum akhirnya direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange atau EDI, surat elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau proporsi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara, transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Aturan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur UU ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Manfaat UU ITE. Salah satu pertimbangan pembentukan UU ITE adalah pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan peraturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk menjaga penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Secara umum, kehadiran UU ITE memiliki beberapa manfaat jika dilaksanakan dengan benar. Menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet, melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online. Perbuatan yang dilarang UU ITE UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan secara rinci apa saja perbuatan yang dilarang. Bagi mereka yang melanggar UU ITE berpotensi mendapat hukuman berupa denda hingga kurungan penjara. Berikut beberapa perbuatan yang dilarang UU ITE. 1. Menyebarkan video asusila. Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE.
Setiap orang yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. 2. Judi online. Selanjutnya pasal 27 ayat 2 UU ITE memuat larangan pembuatan yang bermuatan penjudian. Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga adalah pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 UU ITE juga mengatur tentang pencemaran nama baik. Pelaku yang dijerat dengan pasal ini bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 4 tahun dan denda 750 juta rupiah. Selanjutnya, pada revisi UU nomor 19 2016 dijelaskan bahwa ketentuan pada pasal 27 ayat 3 merupakan delik aduan. Perbuatan lain dilarang oleh UU ITE mengakses, mengambil, dan meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pasal 30 merupakan interpretasi atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dari publik, privat, dan sebaliknya. Pasal 31 mengubah atau merusak memindahkan ke tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik, serta membuka dokumen atau informasi rahasia. Pasal 32 mengganggu sistem elektronik. Pasal 33 menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak termasuk sandi komputer dan kode akses untuk pelanggar larangan yang telah disebutkan pasal 34. Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara memanipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengerusakan. Pasal 35. Pelaksanaan UU ITE ini di kehidupan masyarakat, semua transaksi dan sistem elektronik serta perangkat pendukung memperoleh perlindungan hukum. Masyarakat mampu memaksimalkan potensi ekonomi secara digital. Peningkatan potensi pariwisata melalui e-tourism dengan mempermudah menggunakan teknologi informasi. Karir internet dan tersedia di Indonesia dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat dengan cara membuat konten edukasi dan konten-konten bermanfaat lainnya. Membatasi kebebasan berpendapat, terutama dalam beropini dan memberikan kritik, menimbulkan kesewenang-wenangan para penegak hukum dalam menentukan orang yang tersandung UU ITE bersalah dan layak dipidanakan, tanpa memilah dan memilih unsur pasal mana yang dilanggar, menjadi instrumen sebagai kelompok dalam rangka balas dendam, bahkan menjadi senjata untuk menjebak lawan politik, kurang menjamin kepastian hukum, karena putusan terkait pasal-pasal multitafsir menjadi beragam bahkan bertolak belakang, memicu keresahan dan perselisihan masyarakat yang dengan mudah melaporkan kepada penegak hukum dan menambah sumber konflik antara penguasa dan anggota masyarakat. Tidak efektif karena beberapa pasal merupakan duplikasi aturan KUHP seperti pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait penghinaan dan pencemaran nama baik telah diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Itulah penjelasan lengkap mengenai apa itu UU ITE. Meski sudah mengalami revisi dengan disahkannya UU nomor 19 tahun 2016 yang mengubah UU nomor 11 tahun 2008, masih ada beberapa kekurangan dan dampak negatif yang perlu diperbaiki agar UU ITE tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari kami yang menyampaikan tentang berita yang bertemakan tentang Undang-Undang ITE. Sekian, terima kasih, dan kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.